Ya, pemirsa, perseteruan antara Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan juga PDIP ini semakin memanas. Bahkan sejumlah kader PDIP melaporkan Budi Ari ke Bareskrim Polri karena kemudian merasa sakit hati disebut-sebut terlibat dalam kasus judi online. Ada juga sebuah rekaman pemirsa yang viral di media sosial di mana Budi Ari ini menyebut bahwa ada sejumlah pihak yang melakukan framing atas dirinya pada kasus judi online. Pihak-pihak tersebut adalah PDIP dan juga Menko Polhukam Budi Gunawan. Lantas apa kemudian dasar yang membuat Budi Ari ini menyebut PDIP kemudian melakukan framing atas dirinya? Apakah kemudian laporan dari sejumlah kader PDIP ini juga akan diterima atau justru ditolak? Itu akan menjadi pembahasan kita pemirsa malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TV One malam hari ini. Ada Bang Wiradharma Hareva, kuasa hukum dari PDIP. Selamat malam Bang Wira, sehat? Malam sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Dan juga bergabung sudah bersama diundang juga. Ya, terima kasih dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Lili Romli, peneliti dari Ilmu Politik LIPI. Prof. Lili, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, baik. Prof. Terima kasih sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya. Dan juga kita masih menunggu nanti kedatangan ataupun bergabungnya pihak dari Projo untuk bisa berdiskusi bersama kita. Tapi Bang Wira, kemudian ini 9 kader ya yang kemudian diinformasikan membuat laporan terhadap Budi Ari ke Bareskrim Polri. Ini kemudian buntut dari adanya nama PDIP yang kemudian disebut-sebut dalam kasus judi online, begitu? Ya, baik. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah diundang ya. Lalu terkait pertanyaan Mbak Ken ya panggilnya ya. Jadi memang kemarin yang datang ke sana itu adalah kader semua. Ya. Sebenarnya kami datang itu semua totalnya ada 10. Ya. Tapi 2 di luar, yang 1, yang 8 masuk. Ya. Memang awalnya kami mau membuat laporan itu kalau diperkenalkan oleh polisi kemarin ya satu-satu. Tapi dengan komunikasi dengan penyidik di dalam akhirnya kan dibuat laporan itu hanya dalam 1 saja. Ya, hanya 1 saja. Akhirnya laporan kami diterima. Gitu. Nah, tadi pertanyaan dasarnya apa? Dasarnya adalah ucapan yang disampaikan oleh Budi Ari itu dalam percakapan dengan salah seorang wartawan ya. Ada wartawan dan wartawan itu juga sempat kami konfirmasi benar gak dan membenarkan bahwa itu adalah rekaman yang dia buat bersama dengan Budi Ari. Oh, jadi bahkan justru sudah melakukan klarifikasi langsung kepada wartawan yang bersangkutan ya, Bang Wira? Betul. Nah, tadi juga saya berharap sebenarnya kalau bisa diundang sini juga. Ya, tadi untuk itulah. Lalu memang apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya adalah ada ucapan Budi Ari itu yang mengatakan bahwa ini framing yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Ya, tapi kami fokus ke PDI Perjuangan karena kami kader ya. Jadi kami fokus ke situ. Framing yang dibuat oleh PDI Perjuangan untuk mencatut namanya. Loh, alasannya apa? Ya Budi Ari yang tahu. Karena kenapa? Ini kan dakwaan. Bukan baru datang sehari 2 hari dibuat, enggak. Dakwaan itu muncul setelah melalui tahapan. Ada penyelidikan dari kepolisian, ada penyidikan. Baru muncul jadi penuntutan. Di dalam penuntutan itu menyebutkan bahwa ada biaya penjagaan website. Ya, kalau nggak salah di situ disebutkan juga 8 juta per website. Dikalikan berapa. Nah, totalnya uangnya itu... Total uang dari seluruhnya penjagaan itu kalau nggak salah 46 miliar. Ada di dakwaan itu. Dijelaskan juga di situ kemana aja. Baik. Ada yang 20%, ada 10%, ada yang 50% ke Budi Ari. Itu dakwaan yang bicara, bukan kami. Baik, sampai di situ dulu Bang Wira. Karena kita akan mengundang satu lagi narasumber untuk bergabung bersama kita malam hari ini dalam diskusi. Ada Mas Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam. Mas Alex, apa kabar? Sehat? Silahkan Mas Alex bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Tadi kita sudah dengarkan ya dari sisi PDIP, kemudian yang sudah membuat laporan ke Bareskrim. Mas Alex baru duduk tapi kita langsung harus tanya, betulkah rekaman yang viral di media sosial itu adalah suara Pak Budi Aris Setiadi yang kemudian menyebut bahwa PDIP melakukan framing terhadap dirinya? Ya, jadi terima kasih. Mohon maaf saya terlambat. Perlu kami sampaikan Budi Ari baru saja melakukan katakan tabayun ya kepada Pemret ataupun dan wartawan media online
ya yang diduga menyebarkan, ya, menyebarkan rekaman tersebut. Nah, rekaman tersebut adalah komunikasi privat, komunikasi pribadi, ya, antara Budiari dengan Pemret dan wartawan tadi. Ya, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah Budiari ingin mengklarifikasi, sekaligus mempertanyakan kenapa media tersebut menulis berita, ya, dengan judul yang fantastis, ya. Apa judulnya, Mas Alex? Jadi gini, buset, ex-Menkominfo Budiari menerima jatah pengamanan judul 50%. Nah, jadi Budiari berkomunikasi dengan mereka, mempertanyakan kenapa kalian tulis seperti itu, ya. Tidak ada di dakwaan yang menyebutkan seperti itu, ya. Tidak ada di dakwaan, jadi kalian udah memframing saya. Kalian jangan ikut-ikutan. Itu hanya permainan mereka yang ingin menarik-narik saya. Siapa mereka itu, Mas Alex? Itu loh yang si terdakwa itu. Yang terdakwa itu. Nah, jadi sekaligus saya sampaikan di sini, memang terdakwa itu ya 2 diantaranya, ya, nggak perlu kita tutup-tutupi, di media sudah banyak, di media sosial dan media, memang orang-orang itu, ya, kader ataupun anggota PDI Perjuangan. Nah, itulah yang dimaksud beliau, ya, itu yang dimaksud beliau, ya, bahwa ini adalah yang main ini mereka itu sengaja mau oknum begitu sebetulnya yang dimaksud. Jadi sekaligus saya mau klarifikasi, yang dimaksud Budiari di sini adalah bukan PDIP secara institusi, namun adalah orang-orang itu, pribadi-pribadi itu, ya, oknum-oknum itu yang memang hari ini dan kemarin-kemarin mereka itu terdakwa dalam kasus judi online ini. Budiari sangat kecewa kepada mereka, dia merasa dikhianati. Memang ini temennya dulu, ya, dari zaman PDP ini udah temennya, makanya diajak untuk ngebantu, tetapi ternyata mengkhianati, nusuk dari belakang. Malah, ya, di situ dikatakan di waktu pemeriksaan, di penyidikan, mungkin di dakwaan juga, ya, mereka sebut-sebut nama Budiari, padahal Budiari sama sekali tidak mengetahui, ya, tidak menyuruh, meminta, bahkan tidak ada menerima sama sekali. Kan Mas begitu. Alex, artinya Pak Budiari ini yang dimaksud dalam kemudian ungkapan yang viral di media sosial, kan kalau yang ditangkap menyebut PDIP, ya, tidak secara spesifik pribadi-pribadi yang tadi disebutkan oleh Mas Alex. Termasuk juga ada nama Menko Polkam Budi Gunawan di situ. Iya. Kebenarannya seperti apa, Mas Kalau Alex? kita lihat rekaman itu, ya, di depan ini orang-orang itu kan ada terdakwa itu, dia sebut di situ, dia sebut memang PDP, tapi itulah konteksnya yang dia maksud adalah itu oknum-oknum tadi, ya, pribadi-pribadi tadi. Nah, untuk Pak Budi Gunawan kita juga belum mendapatkan penjelasan bagaimana, tetapi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ini komunikasi privat. Jadi tidak ada niat, tidak ada keinginan Budiari untuk, ya, menyerang kehormatan, untuk mencemarkan, untuk memfitnah. Kalau itu memang untuk niatnya memfitnah, menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik, harusnya itu dilakukan di ruang publik. Ini konteksnya percakapan privat begitu, ya, Mas Alex, meskipun ada nama kader PDIP dan Budi Gunawan di situ betul disebut oleh Pak Budiari. Iya, percakapan privat. Baik, sampai di situ. Bang Wira, seperti apa? Ini konteksnya menyebut pribadi kok, tidak PDIP secara kemudian kepartaian begitu. Seperti apa, Bang Wira? Baik. Saya akan membantah juga tadi apa yang disampaikan. Ada beberapa poin tadi yang memang mudah-mudahan Bang Alex sudah melihat dan membuat juga kata per kata yang membuat itu. Tapi kami sudah buat karena kami membuat laporan. Sudah ditranskrip begitu, ya? Sudah kami bikin transkripnya. Itu. Jadi kalau disampaikan bahwa tidak ada menunjukkan PDI Perjuangan, itu adalah salah. Justru terang di dalam itu, di percakapan itu menyampaikan
PDI Perjuangan yang main. Ini otaknya. Saya tidak mengatakan, tidak ada menyebut PDI Perjuangan. Dibetulkan maksudnya, konteksnya adalah saya menyatakan PDI Perjuangan yang dimaksud di situ konteksnya adalah orang per orang. Saya menjelaskan itu membenarkan apa yang dalil yang tadi. Tetapi faktanya di dalam transkrip itu pembicaraan itu menyebut jelas. Baru sekarang sadar, ini terlambat sadar nih. Terlambat sadar nih. Jadi pada awal dia bicara, dia emosi marah-marah kepada wartawan itu. Nah, ada kelihatan sekali kok. Jadi itu kalau tidak menyebutkan tujuannya ke sana, ya sampaikan saja kepada yang bersangkutan. Jangan menyebutkan PDI Perjuangan. Sehingga kemudian tidak bias maknanya. Iya, betul. Jadi fokus dia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi yang disampaikan, bahwa ini orang PDI Perjuangan. Coba, ini juga fitnah juga. Bisa dicek sekarang, punya KTA enggak? Gitu loh. Jadi itu bicara di sana, kami terbatas ada komunikasi kita, pembicaraan kita di sini. Kalau dia mengatakan bahwa itu orang-orang PDI Perjuangan, saya tantang sekarang. Silakan cek. Tunjukkan katanya. Tunjukkan, ada katanya nggak? Baik, kalau memang benar dia pakai baju partai, boleh-boleh saja dia bisa beli di mana, atau dia pernah gabung dengan acara pada PDI Perjuangan, bisa-bisa saja. Tapi kalau dia mengatakan bahwa orang-orang itu PDI Perjuangan, dia harus membuktikan, harus ada KTA seperti kami kemarin. Kami kader. Kami punya KTA, semuanya ada di sini, semua kader. Itu nanti kita harus buktikan. Tapi satu lagi, kalau memang dikasih kesempatan terkait dengan tadi privat. Mungkin nanti Prof lebih jauh. Kalau kita bicara masalah privat itu, kalau masih di dalam otaknya, di dalam pikirannya, itu masih privat. Tapi kalau dia udah sampaikan ke pihak lain, itu udah umum. Itu pengertiannya di dalam dikatakan umum. Bukan berarti saya harus buang panggung ke situ, saya harus bicara di depan panggung, kan begitu kira-kira. Cukup dulu di situ. Prof Lili sudah di tengah nih, harus menengahi apa yang terjadi. Kita melihat perseteruan antara PDIP dan juga Budi Ari. Sampai sejauh ini seperti apa, Prof? Kondisinya? Iya, sebenarnya ini kan tidak baik ya. Di tengah-tengah Indonesia sedang mencoba untuk mempersatukan para elit bersama-sama untuk membangun bangsa negara ini. Tetapi kemudian di antara elit ini terjadi kegaduhan dan menimbulkan konflik baru. Nah, tentu saja peristiwa ini kan timbul konflik antara Pak Menteri, Pak Budi Ari dengan PDIP. Nah, PDIP melakukan pembelaan ya wajar gitu. Karena memang secara khusus untuk PDIP menjadi citranya buruk, jelek. Nah, secara umum untuk partai-partai politik. Apalagi berdasarkan survei terbaru indikator politik kan tingkat kepercayaan terhadap partai politik terendah. 65 ya. Dengan kasus ini nambah memperburuk. Gitu. Maka menjadi penting untuk PDIP menjadi penting ini respon atas hal ini. Menjadi penting merespon ini, karena kalau tidak maka di dunia medsos kan pasti liar yang sudah dikatakan. Segala tuduhan, stigma bisa muncul berbagai macam terhadap PDIP. Nah itu secara khusus, secara umum ternyata partai-partai politik dalam rangka untuk pembiayaannya melakukan tindakan-tindakan yang ilegal, kan itu tidak baik, itu tidak baik. Itu satu sisi. Sisi lain juga saya kira ini memberikan semacam dampak negatif buat Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo kan sudah berulang-ulang agar bicara secara hati-hati, agar membangun komunikasi yang baik. Belum kering ucapan itu, muncul peristiwa ini. Itu kan sama juga quote and quote menampar gitu, atau mengabaikan kata-kata yang dikemukakan oleh Pak Prabowo. Nah, yang ketiga tentu kan ada keinginan Pak Prabowo dengan PDIP itu untuk menciptakan hubungan yang baik. Terus supaya merangkul sebetulnya. Untuk merangkul. Ini bisa menjadi kerikil juga gitu. Membuat tadinya sudah firm untuk bergabung, wah ini jadi mengambil langkah mundur lagi gitu. Baik, Prof. Jadi maju mundur lagi nantinya. Baik, kita akan lihat kemudian bagaimana sebetulnya makna konteks komunikasi yang coba disampaikan oleh Budi Ari Setiadi, kemudian bagaimana juga langkah PDIP ke depan, karena kemudian Mbak Puan Maharani juga sudah meminta untuk dilakukan klarifikasi begitu ya. Nanti usai jeda pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda.